Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalisa Sulaiman, Standbook A251181109. Saya dari kelas A, ingin memaparkan materi saya mengenai kadar karbohidrat pada olahan bahan pangan. Nah, di sini saya mengambil 3 bahan pangan. Tapi sebelum itu saya mau memaparkan tentang apa itu karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat adalah senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai salah satu jenis zat gizi yang berfungsi utama, karbohidrat adalah penghasil energi di dalam tubuh. Nah, untuk bahan pangan pertama adalah udang menjadi olahan terasi. Jadi, kadar karbohidrat pada udang menjadi olahan terasi. Udang rebon adalah salah satu hasil laut dari jenis udang-udangan, namun dengan ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan jenis udang-udang yang lainnya. Karena ukuran yang sangat kecil inilah udang tersebut disebut dengan udang rebon. Nah, udang rebon mengandung 1,8 gram karbohidrat dari setiap 100 gram udang rebon. Nah, pengolahan udang rebon. Pertama, pisahkan udang rebon dari kotoran-kotoran. Kemudian dicuci dan dijemur udang tersebut selama 1-2 hari. Dan selanjutnya dihaluskan udang rebon yang telah dijemur dengan menggunakan blender. Nah, pengadonan terasi dengan presentasi garam sebanyak 20%. Ditumbuk sampai bahan tersebut benar-benar tercampur merata. Nah, selanjutnya adalah adonan terasi dibungkus ke dalam daun pisang kering sampai tertutup rapat. Nah, selanjutnya adalah adonan didiamkan selama 1 malam. Dan gumpalan bahan terasi tersebut dihancurkan kembali dan dijemur di bawah matahari selama 3-4 hari. Selanjutnya, terasi yang telah kering kemudian ditumbuk kembali sampai benar-benar halus dan dibungkus kembali dengan tikar atau daun pisang kering. Nah, untuk tahapan terakhir, terasi dibiarkan kembali selama 4 minggu. Nah, agar proses fermentasi dapat berlangsung secara sempurna, proses fermentasi dianggap selesai apabila tercium aroma khas dari terasi. Oke, untuk selanjutnya adalah pengujian kadar karbohidrat. Nah, penentuan kadar karbohidrat ini yaitu dengan cara persen karbohidrat sama dengan 100% dikurangi dari jumlah kadar air, kadar protein, kadar abu, dan kadar lemak, sehingga diperoleh hasil 0,61%. Jadi saya tidak paparkan lagi kadar protein dan kadar abunya, karena di sini kita hanya membahas kadar karbohidratnya. Yang jelas untuk memperoleh kadar karbohidrat dengan cara menjumlahkan dan mengurangi 100% untuk kandungan gizi lainnya. Oke, jadi semakin menaiknya nilai kadar gizi lain seperti air, abu, protein, dan lemak, maka kadar karbohidratnya akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Oke, untuk olahan kedua yaitu kadar karbohidrat pada buah naga menjadi kerupuk. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selinecereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun sekarang juga dibudidayakan di negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Israel, Australia Utara, dan Tiongkok Selatan. Nah, untuk kandungan buah naga yaitu air 90,20% dan karbohidrat 11,50% serta kandungan gizi lainnya. Cuma tidak paparkan karena kita hanya membahas kadar karbohidrat. Nah, kemudian untuk pengolahannya menjadi kerupuk. Pertama, tepung tapioka dan bumbu-bumbu ditimbang sesuai dengan resep yang digunakan. Kemudian kupas buah naga dan dagingnya diambil. Jadi daging buah naga yang kita gunakan. Nah, daging buah naga itu dihaluskan di dalam blender. Selanjutnya tepung tapioka, daging buah naga yang sudah di blender, soda kue, air secukupnya, dan bumbu yang sudah dihaluskan dicampur dan diuleni hingga benar-benar kalis atau tercampur.
Kemudian adonan dicetak berbentuk lontong dengan panjang 10 cm dan diameter 3 cm atau sesuai selera. Nah, kukus adonan dengan api yang sedang, kukus selama 30 menit hingga matang. Oke, selanjutnya untuk mengetahui adonan yang telah dikukus itu matang, kita mencobanya dengan menggunakan lidi. Kemudian lidi itu ditusuk ke dalam adonan. Apabila adonannya masih mengikut atau menempel di lidi, maka adonannya itu belum matang. Dan apabila adonannya tidak mengikut lagi di lidi, maka adonannya itu telah matang. Oke, jadi selanjutnya adonan yang telah matang dikeluarkan dari panci atau tempat yang digunakan untuk memasak dan diangin-anginkan hingga dingin sehingga mempermudah untuk pengirisan. Dan selanjutnya adonan diiris menggunakan pisau dengan ketebalan kurang lebih 2-3 mm atau sesuai selera. Dan adonan yang sudah diiris kemudian ditata di tempat atau wadah dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Dan kerupuk yang sudah kering siap digoreng dengan menggunakan minyak goreng yang panas. Untuk penggorengan dilakukan hingga mengembang. Kerupuk yang sudah dingin dimasukkan ke dalam toples yang bersih dan tertutup. Nah, jadi untuk hasil olahan buah naga menjadi kerupuk itu mengandung karbohidrat sebanyak 70-24%. Jadi untuk penentuan kadar karbohidratnya itu sama dengan pengolahan pertama, bahan pangan pertama itu dengan mengurangi jumlah dari kadar gizi lain seperti abu, protein dan lain-lain, dan diperolehlah kadar karbohidrat yaitu 70-24%. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karbohidrat ini dipengaruhi oleh kandungan gizi lainnya. Jadi semakin menaiknya kandungan gizi lain, maka kadar karbohidratnya menurun. Oke, selanjutnya bahan pangan ketiga adalah kadar karbohidrat pada tanaman kacang koro pedang diolah menjadi tepung. Oke, jadi kacang koro pedang itu mempunyai kadar karbohidrat 66,1% dan protein tinggi 27,4% dan kandungan gizi lainnya. Selain itu, kacang koro pedang mengandung berbagai zat gizi yang bersifat hipokolesteromik seperti niacin, serat, isoflavon, fenol, dan saponin. Jadi untuk pengolahannya menjadi tepung ada 2 cara, yaitu ekstraksi kering dan ekstraksi basah. Ekstraksi kering merupakan suatu metode pembuatan tepung yang paling mudah dan praktis. Ekstraksi kering ini dilakukan dengan cara pengeringan setelah bahan mengalami proses pembersihan dan pemotongan atau penghalusan kasar. Ya, jadi untuk ekstraksi kering ini pertama bahannya itu dibersihkan lalu dipotong kasar, kemudian dijemur dan setelah itu dihaluskan setelah kering. Nah, untuk proses kedua adalah ekstraksi basah. Pertama, pengupasan bahan baku lalu dicuci hingga kotoran hilang. Kemudian menghaluskan dengan cara ekstraksi menggunakan blender. Jadi untuk ekstraksi ini langsung di blender ya, tidak dijemur lagi. Kemudian memisahkan ampas berupa serat-serat dan kotoran. Kemudian proses pengendapan, selanjutnya endapan pati. Kemudian gumpalan pati yang telah dikeringkan. Kemudian dihancurkan dan digiling untuk memperoleh pati yang lebih halus. Nah, jadi pertama dia di blender dulu, kemudian dikeringkan, kemudian di blender lagi. Dari hasil tersebut diperoleh kandungan karbohidrat, yaitu pati 36,7% sampai kurang lebih 0,57%. Kemudian total gula 0,57% sampai kurang lebih 0,23%. Kemudian serat gula 2,23% sampai kurang lebih 0,06%. Ya, jadi itulah tadi paparan materi saya mengenai